Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Azhari dengan NIM 210161002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk penyiar dengan mata kuliah keterampilan berbicara. Baiklah, topik yang kita bahas pada kali ini ada 4. Yang pertama ada bahasa penyiar, yang kedua ada langkah-langkah membaca berita, ada naskah berita, dan yang terakhir ada praktik baca berita. Masuk pada bahasan pertama, yaitu bahasa penyiar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pers, merupakan salah satu ragam bahasa yang memiliki sifat khas, yakni singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Sifat-sifat itulah yang harus diperhatikan dalam menyusun karya jurnalistik. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu langkah-langkah membaca berita. Untuk langkah-langkah membaca berita, ada pun yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan longgar yang duduk di dalam saluran udara dengan tujuan untuk menghasilkan bentuk bahasa. Dalam membicarakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Yang kedua ada intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Misalnya, untuk kalimat perintah diucapkan dengan menggunakan intonasi naik di seluruh bagian kalimatnya. Untuk kalimat tanya diucapkan dengan menggunakan intonasi naik pada bagian akhir kalimat, dan pada umumnya kalimat berita diucapkan dengan intonasi menurun di akhir kalimat. Yang ketiga ada penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian sejenak tersebut tidak bisa dilakukan di sembarang tempat atau di bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. Yang keempat ada sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara membaca atau membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita. Membaca berita harus duduk dengan tegak dan pandang fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak boleh terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Yang kelima, kita harus bisa memahami isi teks berita. Seseorang pembaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Yang keenam ada memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Membaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan yang dikenakan, khususnya untuk membaca berita televisi yang berhadapan langsung dengan pendengar, penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada poin penting. Yang pertama, membaca teks berita tidak sama dengan membaca biasa. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam teks berita. Isi teks berita bersifat informatif dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Yang ketiga ada naskah berita. Naskah berita adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Naskah berita mengandung unsur materi tentang perkembangan secara singkat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan informasi tersebut dengan mudah didapatkan. Syarat naskah berita ada 5. Yang pertama ada fakta atau faktual. Fakta atau faktual merupakan sebuah peristiwa yang nyaman, sehingga peristiwa kejadian yang akan disampaikan adalah hal yang nyata, maka yang akan menjadikan berita dengan efektif yang jelas. Yang kedua ada aktual. Aktual merupakan sebuah teks berita yang wajib dalam sebuah peristiwa yang baru dan yang akan disampaikan, sehingga terjadi masih hangat untuk diperbincangkan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, seimbang. Seimbang merupakan teks peristiwa yang dimana memiliki atau tidak boleh memihak kepada siapapun.
sehingga beritanya akan menjadi seimbang dan dapat diterima dari pihak manapun. Yang keempat ada lengkap. Lengkap merupakan sebuah berita yang memang wajib untuk menggunakan unsur dari semua peristiwa, sehingga wajib untuk dipenuhi dari unsur dan struktur teks berita. Yang kelima, dibuat menjadi menarik. Dibuat dengan menarik merupakan teks berita dengan peristiwa yang akan disajikan dengan memiliki judul yang menarik, karena akan diterima banyak orang yang lebih tertarik untuk membaca berita yang akan dipublikasikan. Yang keenam ada sistematis. Sistematis merupakan sebuah berita yang disajikan secara sistematis sehingga dengan berurutan supaya lebih jelas dan padat hingga bisa mudah untuk dipahami banyak orang. Yang terakhir ada praktik baca berita. Mungkin untuk teman-teman semua bisa mengklik link tersebut untuk menyaksikan bagaimana praktik baca berita tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.